Oke, selamat siang. Nah, hari ini belajar IPA, kita belajar jenis-jenis penyerbukan atau macam-macam penyerbukan. Kamu bisa buka buku pena kamu nomor 5. Di situ ada gambarnya ya. Bapak sudah pindahkan ke dalam Microsoft PowerPoint Bapak. Kamu lihat sendiri ada 4 jenis-jenis penyerbukan. Nah, sebelum kita bahas, sama-sama kita perhatikan bagaimana prosesnya ini. Nah, itulah dia penyerbukan itu ya. Kamu lihat pergerakan dari lebah ini. Nah, oke, kita masuk macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam suatu bunga itu sendiri, yang artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini banyak terjadi atau banyak kita temui di bunga sempurna. Apa itu contoh-contoh bunga sempurna, Pak? Bunga sempurna itu adalah bunga turi, bunga kembang sepatu, bunga anggrek, dan bunga matahari, dan lain-lain. Nah, inilah gambar penyerbukan itu sendiri. Kamu bisa lihat ya, kepala putik itu benang sari itu selalu lebih tinggi dari kepala putik. Nah, kamu bisa lihat. Nah, penyerbukan itu Bapak ingatkan kembali adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Oke, ingat ya. Jangan sampai lupa nanti apa itu definisi dari penyerbukan. Oke, 2, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antara bunga dalam satu tumbuhan, yang artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga tersebut masih terletak dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya mawar merah, mawar putih, padi, dan jagung. Kita lihat bagaimana gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Oke ya, kamu bisa perhatikan gambarnya. Nah, next, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antara bunga tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis, yang artinya serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih pada jenis yang sama. Contohnya kelapa sawit, anggur, dan melinjo. Kelapa sawit ini kan nggak semua dia berbuah, ada juga dia yang hanya berbunga aja. Nah, yang berbunga itu aja itulah namanya dia kelamin jantannya atau benang sari atau serbuk sari. Nah, yang berbuah itu adalah yang betinanya. Nah, datanglah lebah itu ke yang jantan itu, dibawalah ke yang betina, jadilah pembuahan. Seperti itulah kira-kira. Next ya. Nah, inilah dia, kamu bisa perhatikan ya. Nah, dari yang gambar ini kan diambillah dari yang kita anggap yang warna orange itu adalah laki-laki, yang warna ungu itu adalah perempuan. Begitulah kira-kira, lebah lah atau orang yang atau angin yang membantu. Kira-kira seperti itulah ya kan. Next, penyerbukan bastar. Nah, ini penyerbukan bastar ini yang jarang kita temuin, tetapi kita harus pelajarin, harus dikembangkan supaya kita bisa menghasilkan spesies baru ataupun jenis tumbuhan baru. Nah, apa itu penyerbukan bastar, Pak? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda parites, yang artinya serbuk sari jatuh pada pala putik bunga lain yang sejenis tapi berbeda paritas. Penyerbukan ini bisa menghasilkan paritas maupun spesies baru. Nah, contohnya Pak, mawar merah dengan mawar putih. Nah, itulah dia. Jambu isi putih dengan jambu merah, atau yang sering banyak kali kita lihat di pasar-pasar, yang pernah melihat jambu Tom Samsing ya, itu adalah penyerbukan antara jambu bol dengan jambu air. Nah, itulah makanya bisa terjadi yang baru
Seperti itulah kira-kira contoh penyerbukan Bastard. Next. Nah, ini gambar penyerbukan Bastard. Nah, bagaimana serbuk sari jatuh ke kepala putih, Pak? Ya boleh tadi dari tadi Bapak nerangkan kan, boleh dibantu dengan angin, serangga, kupu-kupu, lalat, lebah, atau kumbang. Boleh juga dibantu dengan air. Nah, itulah alat-alat yang membantu atau mendukung dari penyerbukan. Ciri-ciri yang bunga yang diserbukan oleh serangga. Nah, apa ciri-cirinya, Pak? Mahkotanya besar. Mahkotanya berwarna menyolok, memiliki bau yang khas, menghasilkan nektar ataupun madu. Nah, itulah yang dibantu oleh serangga. Nah, ciri-ciri yang penyerbukan yang dibantu oleh angin, Pak. Ya, serbuk sarinya banyak, kecil, ringan, kepala sarinya besar, tangkai sarinya panjang, kepala putiknya berbulu dan terentang keluar dari bunga. Mahkota kecil ataupun tidak mempunyai mahkota. Next. Nah, inilah bunga-bunga yang dibantu oleh penyerbukan angin. Nah, ingat ciri-ciri tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Kita harus tahu biar bisa kita menjawab soal nanti waktu ujian. Ciri yang pertama adalah berbunga sempurna. Ciri yang kedua adalah minimal memiliki satu jenis kelamin. Yang ketiga, semua tumbuhan berbiji. Ya, Bapak ingatkan kembali. Ya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, tidak ada tugasnya, hanya mencatat apa yang Bapak terangkan tadi. Jadi kamu catat yang bagus, kamu baca berulang-ulang. Cukup sekian pelajaran hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Biarpun kita belajarnya melalui daring, jangan lupa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang.